Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5141. Kecepatan Hana menghasilkan uang membuat Elaine sangat marah dan cemburu. Pada saat ini, dia benar-benar menyadari di dalam hatinya bahwa Hana telah pulih sepenuhnya. Dia berbalik dengan cepat dan keras. Pada tingkat pendapatan puluhan ribu dolar sehari, pendapatan tahunan Hana setidaknya 10 hingga 20 juta. Jangan lihat Elaine yang tinggal di villa dengan nilai 100 juta yuan. Jika dia benar-benar mengerti, dia tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam 8 kehidupan. Selain itu, meskipun Elaine tidak memahami internet, dia memahami satu tren. Dia berkata dengan mata merah, Hana adalah ayam betina yang menetaskan telur emas. Telur ayam ini mungkin akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Sekarang penghasilannya puluhan ribu sehari. Mungkin setelah beberapa saat akan menjadi ratusan ribu sehari. Dan kemudian menghasilkan bisa 100 juta dalam 1 tahun. Berbicara tentang ini, Elaine tiba-tiba menangis dan berteriak dengan keras, Tuhan, bagaimana kamu bisa kepalsuan seperti Hana itu? Apalagi jika kamu mengemukakan keadaannya, kamu tidak bisa memberikannya begitu saja. Claire tidak tahan lagi, dan dengan cepat menghiburnya. Bu, kita jalani hidup kita sendiri saja. Mengapa mengkhawatirkan urusan orang lain? Jangan biarkan urusan orang lain mempengaruhi suasana hati kita. Elaine menangis dan berkata, apa yang kamu tahu? Melihatnya menghasilkan uang lebih tidak nyaman daripada kehilangannya. Jika Tuhan setuju, saya lebih suka menggunakan kaki saya yang lain untuk menukar kehancuran Hana dan kembali ke bentuk aslinya. Claire, dia bertanya dengan bingung. Bu, kamu, mengapa kamu mengatakan itu? Kamu tidak mengerti. Elaine berbaring tengkurap, menangis keras di tempat tidur. Mulutnya tercekat dengan rasa sakit. Dalam hidup saya adalah yang terburuk yang diintimidasi oleh 2 orang. Satu Nyonya Wilson, dan yang kedua Hana. Di dunia ini, semua orang bisa hidup dengan baik. Yang penting bukan mereka. Charlie menghela nafas, dan berpikir dalam hati. Di lantai bawah ayah mertuanya menangisi dirinya sendiri saat putus cinta. Di lantai atas ibu mertuanya cemburu pada Hana, menangis dan melolong. Kesialan hari ini sepertinya tidak menguntungkan bagi keharmonisan keluarga. Elaine tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, sial, saya akan mengajukan persetujuan tentang dia di platform video pendek. Jika tidak berhasil, saya akan pergi ke markas grup video pendek itu di hari lain. Aku akan membentangkan spanduk di gerbang markas mereka untuk memprotes. Ungkapkan cuplikan Hana. Saya tidak percaya bos platform video pendek ini hanya duduk dan menonton penipu seperti Hana menghasilkan uang di platform mereka. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya ketika mendengarnya. Bos dari platform video pendek. Dia tidak berbicara tentang dirinya. Dahulu kala, Charlie meminta Stephen untuk membeli platform video pendek yang populer ini. Pada saat itu, siaran langsung e-commerce tidak begitu kuat. Itu bisa dianggap sebagai salinan. Saat ini siaran langsung e-commerce sedang booming. Platform video pendek ini telah menjadi saluran siaran langsung terbesar di Tiongkok. Nilai platform telah berlipat ganda atau 3 kali lipat, dan labanya telah melebihi 100 miliar yuan. Jika terus memegangnya, dan menunggu platform muncul dengan lembar jawaban pertumbuhan cepat 3 tahun, maka selama itu dipublikasikan di Nasdaq, nilai pasarnya setidaknya 30 hingga 50 miliar dolar AS atau lebih. Faktanya, ini adalah cara modal menghasilkan uang. Temukan proyek, beli dengan harga murah, lalu tunggu angin datang. Peter Thiel, investor pertama di Facebook, berinvestasi 500 ribu dolar di Facebook. Saat dia akhirnya meninggalkan pasar, dia mengumpulkan 1 miliar dolar AS penuh. Tingkat pengembalian mencapai 20 ribu kali. Dan inilah yang paling baik dilakukan oleh Ibu Charlie, Ashley Acker. Sebagian besar perusahaan besar Silicon Valley tempat dia berinvestasi telah mencapai pertumbuhan lebih dari 10.000 kali lipat. Justru karena Charlie memulai platform video pendek lebih awal, jadi dia juga lebih memperhatikan siaran langsung saat ini.
Dia sangat jelas bahwa ada banyak jangkar seperti Hana di internet. Namun tidak peduli cerita apa yang mereka buat, kepribadian seperti apa yang akan terbentuk, tujuan akhir mereka sebenarnya hanya satu, yaitu menghasilkan uang. Bahkan orang-orang super kaya yang memposting ratusan juta atau miliaran dolar di rumah mewah tanpa biaya, mereka memposting video di platform video pendek, melakukan siaran langsung, dan menghasilkan barang setiap hari, sebenarnya hanya untuk menghasilkan uang. Bab 5142. Terlebih lagi, ini sama sekali bukan generasi kedua yang kaya. Ini adalah naskah yang dibuat oleh perusahaan pialang selebritas internet. Sebagai pemilik platform video pendek, meskipun Charlie juga merasa bahwa orang-orang seperti Hana dan hal-hal seperti ini memang relatif rendah, tetapi dia menyadari bahwa ini mewakili arah pasar dan hukum bisnis. Lagi pula, sebagian besar orang di negara ini adalah kelas pekerja biasa, atau bahkan petani. Ini adalah pasar yang tenggelam yang diperebutkan oleh semua perusahaan saat ini. Dan mereka juga menargetkan menjadi jangkar selebriti internet ini. Jika tidak, jangan mengizinkan orang-orang dan hal-hal seperti itu muncul di platform mereka. Jangkar ini akan mengubah platform untuk mengarang cerita yang sama. Dan dengan cara ini, platform video pendeknya akan dibagi menjadi host dan lalu lintas oleh pesaing lain, yang akan menyebabkan runtuhnya bisnis. Banyak perusahaan internet terkenal saat itu gagal melakukan langkah yang benar, dan akhirnya kehilangan segalanya. Oleh karena itu, dia berhenti mencoba membujuk Elaine, lalu berkata pada Claire, "Sayang, ayo kita keluar dan biarkan ibu tenang." Claire mengangguk tak berdaya, dan berkata kepada Elaine, "Tapi, tenangkan dirimu, aku dan Charlie keluar dulu." Elaine mengabaikan mereka berdua, hanya berbaring di tempat tidur, menangis tanpa henti. Jacob di bawah, karena apa yang dikatakan Charlie terlalu menyayat hati. Duduk sendirian di lantai di depan sofa dengan sebatang rokok di mulutnya. Dia bersandar di sofa dengan kaki tertutup, merokok dan menangis seperti Elaine. Charlie juga sangat tidak berdaya. Jadi dia berkata kepada Claire, "Sayang, mengapa kita tidak membiarkan mereka menyesuaikan diri secara perlahan?" Claire bertanya kepada Charlie, "Bagaimana kabar ayahku?" Juga menangis sepanjang waktu. Charlie menghela napas, mengangkat bahu dan berkata, "Ayah begitu rapuh akhir-akhir ini." Itu bukan karena dia tidak tampil baik dalam pertukaran budaya. Claire bertanya dengan heran. "Lalu kenapa?" Charlie berkata dengan ringan, "Karena Bibi Hall." Elaine tidak pernah tahu bahwa Matilda telah kembali ke Aurus Hill, tetapi Claire mengetahuinya. Awalnya Elaine dikirim ke penjara karena mencuri uang Charlie. Sedangkan Jacob berlari ke bandara dengan jas dan sepatu kulit untuk menemui Matilda dan putra Paul. Lalu mengundang mereka ke rumah untuk makan malam. Dia dapat melihat bahwa ayahnya masih merindukan Bibi Hall, dan bahkan memiliki perasaan yang ada di dalam dirinya. Dia marah kepada ayahnya karena hal ini. Belakangan, setelah dia mengetahui hal-hal tentang orang tuanya, dia tidak pernah menyebutkan hal-hal ini di depan ayahnya. Ketika dia mendengar Charlie mengatakan bahwa ayahnya rapuh karena Bibi Hall, dia dengan cepat bertanya, "Apa yang terjadi?" Charlie menjelaskan Bibi Hall bersama orang lain, orang yang berkali-kali lebih baik dari ayah. Dia tidak bisa menerima pukulan ini, jadi dia hanya merokok dan minum sendirian. Ini, Claire tidak tahu harus senang atau khawatir. Sebagai putri dari Jacob dan Elaine, dia tidak ingin ayahnya mencintai wanita lain di dalam hatinya. Namun, setelah mengetahui apa yang terjadi pada orang tuanya dan Bibi Hall saat itu, Claire merasa sedikit bersimpati pada penderitaan batin ayahnya selama ini. Bab 5143. Setelah berpikir sejenak, dia berkata tanpa daya, "Kadang-kadang, saya merasa ayah dan ibu saya sama sekali bukan pasangan yang cocok. Tetapi kadang-kadang, saya merasa bahwa mereka berdua tampak seperti pasangan yang cocok di surga. Setelah melewati rintangan ini, saya harap mereka berdua bisa menjalani kehidupan yang baik dengan ketenangan pikiran." Saat ini, Penang, Malaysia, Vera telah memperoleh satu set lengkap dokumen identitas yang ditandatangani oleh Veron Lafort, termasuk akta kelahiran dan dokumen sekolah dasar hingga sekolah menengah. Mudah untuk membuat kumpulan dokumen ini.
Namun jelas bukan tugas yang mudah untuk menyinkronkan dokumen-dokumen ini sepenuhnya dengan informasi resmi pemerintah Malaysia. Tapi Logan melakukannya dengan mudah. Selain itu, untuk memastikan semuanya aman, dia secara khusus meminta kerabat jauhnya untuk menghafal seluruh rangkaian skrip yang terkait dengan Veron. Dan bahkan guru serta kepala sekolah dari setiap sekolah tempat Veron belajar dalam dokumen tersebut menghafal skrip ini. Semua gambar kelas dan sekolah yang dibaca Veron di filenya telah diedit oleh para profesional. Seperti menambahkan nama Veron ke foto kelulusan, fotonya di PS, bahkan banyak foto kehidupan, dan bahkan foto pertemuan olahraga. Sosoknya juga sangat natural, dan tidak ada bekas modifikasi buatan sama sekali. Mungkin para siswa di kelas ini, setelah melihat konten ini, akan bertanya-tanya apakah mereka benar-benar lupa mengingat teman sekelas tersebut. Namun, langkah-langkah kerahasiaan tertentu telah diambil untuk material yang dimodifikasi ini. Tidak mungkin bagi siswa yang berada di kelas yang sama dengan Veron dalam file untuk melihat konten ini. Ini juga lebih menjamin keamanan identitas Veron. Logan dapat melakukan ini karena status sosialnya yang kuat di Nanyang dan latar belakang jaringannya yang mengakar. Di sini, tidak ada yang tidak dapat dia lakukan. Vera meminta Logan untuk menggunakan identitas palsu seperti itu. Tapi itu sebenarnya disiapkan untuk Charlie. Dia tahu bahwa setelah bertemu Charlie pasti akan curiga pada dirinya sendiri. Charlie pasti akan menyelidiki identitasnya. Selama itu bisa membuatnya terlihat sempurna, maka identitas rangkaian ini telah diselesaikan. Setelah Logan memberikan Vera semua dokumen pemberitahuan, dia berkata dengan hormat, "Nona, saya sudah menyapa Universitas Aurus Hill. Mereka telah mengirimkan informasi yang relevan tentang sekolah dan berbagai jurusan. Anda dapat memilih arah apa saja. Setelah menentukan pilihan, mereka akan mengeluarkan surat penerimaan Anda." Vera mengangguk ringan, dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih atas kerja kerasmu. Jika nyaman, tolong atur penerbangan untuk saya. Saya akan berangkat besok pagi." Logan ragu sejenak, lalu berkata dengan hormat, "Nona, saya punya permintaan tanpa ampun. Saya tantang kamu untuk setuju." Vera tersenyum dan berkata, "Katakan." Vera mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, ayo pergi bersama. Emmet akan pergi ke Aurus Hill menemuiku, dan kamu juga bisa mengenang masa lalu." Logan sangat gembira, dan dengan cepat berkata, "Terima kasih, Nona. Kita akan terbang langsung dari Penang ke Aurus Hill besok pagi." Bab 5144. Malam Charlie dan Claire kembali ke China tidak berjalan dengan baik. Hati Jacob, yang sudah berlubang, sepertinya semakin terluka oleh kata-kata Charlie. Dia tinggal di ruang tamu sepanjang malam tanpa bergerak. Elaine sebaliknya, dia menonton siaran langsung Hannah di paruh pertama malam sampai pukul 12 malam. Dan di paruh kedua malam itu, dia terus memegang ponselnya, mencari cara untuk menjatuhkan Hannah di mesin pencari. Menurut apa yang dikatakan Charlie, tingkat komisi sekitar 20%, dan berdasarkan penjualan di ruang siaran langsung Hannah, Elaine menghitung total komisi Hannah untuk satu malam. Dan muncul angka yang membuatnya tercengang. Dalam siaran langsung Hannah, dia membawakan total 10 produk, dan volume penjualannya sekitar 1,1 juta. Berdasarkan perhitungan kasar ini, komisinya sekitar 220.000. Dikurangi pesanan palsu dan return, komisinya setidaknya di level ratusan ribu. Setelah dipotong pajak, mudah mendapatkan 70.000 hingga 80.000 dalam satu malam. Hati Elaine semakin sakit setelah perhitungannya. Awalnya hanya ada satu orang yang dia cemburui sampai mati dalam hidupnya. Itu adalah kecantikan Matilda yang tak tertandingi saat itu. Tapi sekarang, Hannah beruntung menjadi yang kedua. Elaine bahkan tidak berani memikirkan bagaimana dia akan membelanjakan jika dia bisa mendapatkan 70 hingga 80.000 sehari. Apakah Mercedes-Benz G500? Ini seperti membeli mobil bulanan untuk bersenang-senang. Pagi berikutnya, setelah Charlie bangun, dia berkata kepada Claire, "Sayang, kamu bisa meminta beberapa petugas kebersihan online untuk membersihkan rumah kita nanti. Aku harus pergi ke sekolah demi Claudia hari ini."
Masalah ini harus diselesaikan dengan cepat selama liburan musim panas, agar tidak menunda dimulainya sekolah. Oke, Claire mengangguk, dan berkata, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Saya tidak akan pergi ke studio hari ini. Aku akan menenangkan ayah dan ibuku, lalu membersihkan rumah. Charlie tersenyum dan berkata, kalau begitu ini kerja kerasmu. Aku akan mandi dulu, dan aku segera keluar. Oh ya, kalau kamu tidak keluar, aku mengendarai mobilmu. Claire bertanya, mobil saya lebih dari 1 bulan tidak bergerak. Apakah masih bisa menyala? Charlie berkata, tidak apa-apa. Jika baterainya habis, saya akan menggunakan culinan ayah untuk menyalakannya. Claire khawatir. Dia pergi ke luar negeri untuk bertukar budaya beberapa waktu yang lalu. Selama dia kembali, dia merokok dan minum setiap hari di rumah. Dia mungkin tidak mengendarai mobil juga. Charlie menanggapi, ibu pasti mengendarainya setiap hari sebelum pergi ke Amerika Serikat. Seharusnya baik-baik saja, Claire berkata. Kalau begitu sebaiknya kamu kendarai mobil itu saja. Tidak, Charlie menolak. Mobil itu agak terlalu terkenal. Saya merasa tidak nyaman mengendarainya. Claire tahu Charlie tidak terlalu menyukai publisitas. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu pergilah dengan mobilku. Ketika Charlie selesai berkemas dan datang ke ruang tamu di lantai 1, Jacob sedang berbaring di sofa setengah mati. Dia melihat napas Jacob normal. Jadi dia tidak repot-repot bertanya. Dia langsung berjalan keluar untuk menghidupkan BMW 760 milik Claire. Ketika dia datang ke garasi di halaman, Charlie menyadari bahwa mobil itu tidak disentuh selama lebih dari sebulan. Dan ketika menekan tombol buka kunci mobil, mobil itu tidak merespons sama sekali. Jadi dia membuka pintu dengan kunci mekanis, membuka kap mesin, dan bersiap menggunakan culinan untuk mengambil listrik mobil untuk menyalakan mobil. Bab 5145. Pada saat ini, suara gemuruh mesin terdengar mendekat, dan kemudian melaju ke arahnya. Charlie melihat keluar garasi, dan melihat Hannah berpakaian indah, mengenakan kacamata hitam besar berbingkai merah muda, mengendarai Mercedes-Benz G500-nya. Dia tiba di depan pintunya. Melihat Hannah memarkir mobil di luar rumahnya, dia tidak bisa menahan cemberut. Mengira wanita ini datang ke sini pagi-pagi sekali. Dia pasti sedang mencari masalah. Dia mengenal Hannah dengan sangat baik. Wanita ini dan Elaine pada dasarnya memiliki atribut yang sama. Untuk waktu yang lama di masa lalu, keluarga Nyonya Wilson dan Hannah berempat memiliki kehidupan yang sangat menyedihkan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah tragedi kemanusiaan. Belakangan, Hannah, adik ipar, menjilat Elaine. Sekarang dia akhirnya berbalik. Jika dia tidak menginjak Elaine, dia akan melihat hantu. Fakta-faktanya tidak seperti yang dia harapkan. Setelah Hannah menghentikan mobilnya, dia tidak mematikan mesin, tetapi membunyikan klakson 3 kali berturut-turut. Lalu menjulurkan kepalanya dan berteriak ke lantai 3 vilanya. Elaine, Elaine, kamu sudah bangun, segera. Elaine keluar dari teras di lantai 3 dengan sepasang lingkaran hitam di bawah matanya. Dia belum tidur sejak tadi malam, dan dia hampir buta karena melihat teleponnya. Baru saja menemukan rasa kantuk beberapa menit yang lalu, dan berencana untuk tidur siang dulu. Tanpa diduganya, suara klakson Hannah membuatnya kehilangan semua rasa kantuk. Mendengar Hannah memanggil namanya, Elaine tidak bisa menahan perasaan marah. Dia mengambil kruk teleskopik serat karbon yang diberikan rumah sakit keluarga Fox, terlatih-tatih dan bertanya dengan marah, "Mengapa memanggilku? Mengapa tidak janjian lebih dulu? Aku masih mau tidur." Hannah tertawa, bersandar di jendela mobil, dan melambai ke Elaine sambil tersenyum. "Kamu mau tidur apa? Aku baru saja membuat janji dengan spa terbaik di Hotel Shangri-La Aurus Hill, yang lebih baik daripada klub kecantikan yang saya kunjungi. Saya akan sarapan prasmanan bintang 5 terlebih dahulu, lalu berbaring di pusat spa sepanjang pagi. Jika saya tidak melakukan apa-apa di siang hari, saya akan makan santai di restoran barat hotel. Di sore hari, saya akan mengikuti kelas yoga. Apa kamu ingin ikut? Aku akan mentraktirmu." Mendengar Hannah mengatakan bahwa dia ingin mentraktirnya, dia bertanya dengan curiga, "Kamu yakin mau traktir?" Hannah berkata dengan sangat serius,
Kami pergi lama sekali. Bisakah saya berbohong padamu tentang hal-hal sepele ini? Elaine mengerutkan bibirnya dan berkata dengan ragu-ragu. Saya khawatir kamu akan menyelinap pergi sementara saya tidak memperhatikan kamu. Kamu bisa lari dan meninggalkan aku sendiri untuk membayar tagihan. Apakah kamu bercanda? Hana mencibir, mengeluarkan kartu emas Shangri-La, dan berkata kepada Elaine, aku menaruh deposit 500.000 yuan di Shangri-La. Saat saya pergi ke sana untuk berbelanja, saya hanya menandatangani tagihan dan mentransfer uang dari rekening. Saya tidak perlu membayar tagihan sendiri. Bagaimana saya bisa membiarkan kamu menghabiskan uangmu? Dia menatap Elaine dan bertanya dengan alis terangkat. Apa kamu pergi atau tidak? Izinkan saya memberitahu kamu. Setelah set konsumsi saya, harganya setidaknya 20.000 yuan per orang. Bahkan kalau kamu memiliki kartu emas, kamu hanya bisa mendapatkan diskon 25%. Lagi pula, tidak ada satu orang pun yang bernilai 100.000 yuan. Kalau kamu tidak pergi, jangan menyesal nanti. Mendengar ini, Elaine menyapa 18 generasi nenek moyang Hana di hatinya. Dia berpikir pada dirinya sendiri, sial, aku belum melakukannya. Setelah mengalami spa kelas atas di Shangri-La, Hana rela menghabiskan 500.000 yuan untuk mengajukan kartu. Dan biayanya 15.000 yuan untuk sekali pergi. Jadi bukan dia yang membakarnya. Elaine menjalani kehidupan yang paling indah suatu periode waktu adalah hari-hari ketika seseorang hidup dalam kemewahan rumah di Aurus Hill, mengendarai mobil mewah, dan memiliki deposit 6 digit di kartunya. Namun, ketika Elaine memiliki tabungan 6 digit, dia tidak berani membelanjakan sebanyak Hana. Perawatan spa menghabiskan biaya lebih dari 10.000 yuan, yang telah melebihi konsep konsumsi Elaine. Dia merasa bahwa jika dia menghabiskan 20.000 hingga 30.000 yuan di salon kecantikan, dan menghabiskan 1.000 hingga 2.000 yuan setiap kali untuk wajah dan tubuh, dia sudah menjadi wanita dengan pengeluaran tinggi yang pantas. Beraninya dia menjadi seperti Hana, melempar $500.000 hanya untuk spa. Selain itu, dia tidak punya banyak uang. Setelah berpikir sejenak, Elaine sudah merindukannya. Dia menekan kecemburuan dan kemarahan di hatinya, dan berkata kepada Hana, oh, karena kamu sangat antusias, aku akan pergi bersamamu. Lalu dengan sengaja Elaine menghela napas dan berkata, sebelum pergi ke Amerika Serikat, saya mengundang kamu makan, minum, dan bersenang-senang begitu lama. Sekarang kamu ingat untuk mengundang saya kembali. Kamu punya hati nurani. Hana menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tapi dia tidak mengolok-olok Elaine. Dia memberi isyarat padanya. Kalau begitu cepat turun. Aku lapar. Cepat pergi ke sana untuk sarapan. Bab 5146. Charlie sudah menebak ibu mertuanya tidak akan bisa menahan godaan. Dia sama sekali tidak terkejut mendengar Elaine setuju. Sedangkan Claire yang mendengarkan di lantai 2, terkejut oleh penampilan ibunya yang tidak berdaya. Jadi dia bergegas keluar kamar dan menekan lift saat Elaine turun. Lift berhenti di lantai 2. Dan ketika pintu terbuka, Elaine sudah bersandar di kruk. Elaine cepat berkemas ketika dia keluar. Dia tidak tidur sepanjang malam. Dia bahkan tidak repot-repot mengganti pakaiannya. Dia masih mengenakan pakaian yang sama yang dia kenakan di pesawat kemarin. Claire tidak memasuki lift. Dia memblokir pintu lift. Lalu bertanya kepada Elaine di dalam. Bu, kemarin kamu marah-marah pada Bibi. Sekarang kamu tidak tahan saat dia memintamu pergi ke spa bersama. Kamu tergoda. Elaine berkata dengan serius. Claire, ini 20.000 yuan. Aku sebenarnya ingin menolak. Tetapi tubuhku tidak mengizinkan menolaknya. Aku tidak punya tulang punggung. Ini terlalu menggiurkan. Claire berkata dengan marah. Oh, ibu. Kamu tidak bisa pergi walaupun ditawari 200.000. Dia di sini untuk menertawakanmu. Tidak bisakah kamu melihatnya? Apa kamu terburu-buru memberinya kesempatan? Elaine mengerutkan bibirnya. Kamu pikir aku bodoh? Begitu Hana cemberut. Aku tahu apa yang akan dia lakukan. Setelah itu, dia menatap Claire, menggertakkan gigi gerahamnya dan berkata, tapi Claire, ini 20.000 yuan. Kamu tidak bisa melewatkan keuntungan sebesar itu. Claire tidak berdaya. Jadi dia hanya bisa berkata, kalau begitu aku akan memberimu 20.000 yuan.
bisakah kamu tidak pergi? Ya, Elaine mengangguk. Dan berkata, kamu pasti bisa melakukannya jika kamu memberiku 20.000 yuan. Claire tidak ragu, dan segera mengeluarkan ponsel, mentransfer 20.000 yuan ke WeChat Elaine. Elaine dengan senang mengklik untuk menerima, lalu menatap Claire, dan berkata dengan serius, Claire, saya belum selesai berbicara. Kamu bisa memberi saya 20.000 yuan, dan kamu meminta saya untuk tidak pergi. Itu tidak akan berhasil. Kalau saya tidak pergi, itu akan setara dengan kerugian 20.000 yuan. Kamu tidak ingin saya menjadi begitu boros. Claire menghentakkan kakinya dengan cemas, dan berkata dengan marah, Bu. Kamu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Elaine berkata dengan wajah polos, apa yang salah denganku? Aku menikah dengan keluarga Wilson bertahun-tahun. Kapan aku memanfaatkan Hannah? Hari ini pertama kalinya pohon besi telah mekar. Apa yang bisa saya katakan? Aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Claire benar-benar menyerah pada saat ini, dan berkata dengan putus asa, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku tidak peduli. Setelah itu, dia mundur selangkah dan membiarkan pintu lift tertutup. Segera, Charlie melihat Elaine terlatih-tatih dengan kruk. Melihat Elaine keluar dengan kruk, Hannah keluar dari mobil untuk menyambutnya. Lalu berkata sambil tersenyum, ya ampun, kupikir kamu keluar dengan kursi roda listrik kemarin. Mengapa sekarang pergi dengan kruk? Bab 5147. Elaine berkata dengan santai, kursi roda listrik saya sangat berat. Saya khawatir aku tidak akan bisa mengangkatnya ke dalam bagasi. Elaine, mobil saya tidak sebanding dengan culinan milikmu. Jadi jangan tidak menyukainya. Elaine mengerutkan bibirnya dan berkata mengikuti kata-katanya. G500-mu memang tidak ada bandingannya dengan culinan. Tapi aku tidak ingin mengambil apapun. Tidak apa-apa. Hannah membantu Elaine masuk ke mobil, dan berkata sambil tersenyum. Saya juga memesan culinan 2 hari yang lalu, yang sama dengan milikmu. Versi BB, tapi saya memesan model terbaru yang baru saja diluncurkan. Daftar konfigurasinya sekitar 9 juta, dan biaya pendaratannya lebih dari 10 juta. Elaine bertanya dengan tercengang. Apa yang kamu bicarakan? Kamu juga memesan culinan? Ya, Hannah mengeluarkan folder kulit sapi dari kompartemen penyimpanan pintu co-driver. Lalu menyerahkannya kepada Elaine, dan berkata, lihat sendiri, sudah deposit. Saya membayar 1 juta, tetapi siklus pemesanan mobil ini relatif lama. Penjual mengatakan paling cepat setengah tahun, dan setelah itu, saya akan menunjukkan kamu perbedaan antara model baru dan yang lama. Elaine melihat ke bawah ke folder. Dia melihat logo 2 huruf R di atasnya. Dia dengan cepat membuka folder itu, dan di dalamnya ada kontrak pemesanan mobil. Total harga konfigurasi adalah 9,1 juta, dan orang yang memesan mobil itu tertulis Hannah. Tidak hanya itu, ada juga kwitansi yang dikeluarkan oleh toko Rolls-Royce 4S. Isinya memang Hannah memberikan deposit culinan sebesar 1 juta. Pada saat ini, garis pertahanan dalam diri Elaine benar-benar runtuh. Menurut perhitungan kasarnya, Hannah dapat memperoleh lebih dari 10 juta yuan setahun dengan barang-barang tersebut. Dan Hannah baru saja mulai bekerja belum lama. Paling banyak dia dapat memperoleh mobil. Bagaimana bisa dia menjadi kaya? Melihat Hannah sudah duduk di dalam mobil, dia bertanya, Hannah, bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak uang? Hannah tersenyum sedikit, dan berkata dengan santai, saya menghasilkan uang dengan berspekulasi di saham dengan seorang senior. Begitu Elaine mendengar kata-kata Hannah, dia tahu bahwa dia benar-benar membodohi dirinya. Terpikir olehnya bahwa kemarin, dia tersandung ke ruang siaran langsungnya secara tidak sengaja. Memikirkan hal ini, Elaine pura-pura terkejut dan berkata, kamu berspekulasi di saham. Saya melihat kamu menghasilkan begitu banyak uang. Saya pikir kamu mengikuti contoh streaming langsung orang lain. Bukankah kamu pernah bilang streaming online sangat populer sekarang? Bisa menghasilkan uang lebih cepat daripada mencuri uang. Jangkar paling kuat, bisa menghasilkan lebih dari 1 miliar atau 2 miliar setahun. Hannah tersenyum tidak wajar, dan berkata dengan santai, Hei Elaine. Siaran langsung adalah hal baru untuk dimainkan oleh anak muda. Kita wanita tua,
Sedangkan mereka selebritas muda, tampan, muda dan cantik. Dan ada banyak bintang lini pertama dan pengusaha besar yang pergi ke siaran langsung mereka untuk membawa barang. Hanya orang seperti itu yang bisa menghasilkan uang. Dan yang lain tidak ada hubungannya sama sekali. Hana tidak lupa mengingatkan. Biar ku beritahu. Elaine, jangan belajar hal-hal ilusi seperti itu kalau kamu tidak melakukan apa-apa. Tidak ada gunanya. Lebih baik mempelajari pasar saham. Ini cara yang serius untuk menghasilkan uang. Setelah mengatakan ini, Hana berkata lagi, "Oh, ngomong-ngomong, kalau kamu punya uang cadangan, kamu bisa mengumpulkannya bersama. Nanti, saya akan meminta guruku merekomendasikan beberapa saham kepada kamu. Saya jamin kamu bisa menghasilkan banyak uang." Elaine sudah marah di dalam hatinya. "Kamu Hana, kamu pandai berpura-pura. Kamu mengandalkan siaran langsung. Dan kamu masih berbicara tentang ilusi. Dan yang paling menyebalkan adalah kamu mengatakan kepada saya untuk tidak menyentuhnya. Kamu sialan. Jika aku tidak menemukanmu tadi malam, aku akan benar-benar percaya omong kosongmu. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Tetapi kamu masih ingin membodohiku dalam perdagangan saham." Memikirkan hal ini, Elaine mengutuk dengan marah di dalam hatinya. "Kamu bajingan. Bukankah kamu takut aku bisa menemukan kesempatan untuk berbalik di siaran langsung seperti kamu? Aku akan mencobanya. Tunggu saja, aku tidak lebih buruk dari kamu dalam siaran langsung. Kembali malam ini, akan mencoba. Mungkin saya bisa mendapatkan puluhan ribu atau ratusan ribu dalam semalam." Bab 5148. Menghadapi penipuan Hana, Elaine kali ini tidak terpedaya. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Saya tidak mengerti saham. Risikonya sangat tinggi. Dan membutuhkan banyak modal. Saya pikir lebih mudah membawa barang secara langsung. Mulai dari awal, saya dapat melakukannya dengan ponsel. Dan saya dapat menghasilkan banyak uang. Jika tidak berhasil, saya tidak akan rugi banyak." Hana berkata saat mengemudi. "Kamu mau melakukannya? Pertama-tama, pasti ada tempat yang menarik untuk membawa barang secara langsung. Kamu pikir wanita tua seperti kita tidak bisa menarik penonton?" Elaine bergumam dengan santai. "Kalau tidak berhasil, penjualannya akan buruk. Saya akan mengatakan suami saya menderita kanker paru-paru dan saya minta bantuan." Hana tampaknya telah terinjak ekornya. Dia buru-buru berkata, "Tidak apa-apa. Dianggap sebagai orang dengan sedikit wajah sekarang. Kamu bisa menyeret Jacob untuk menipu orang lain secara online di rumah. Pelanggan tidak tahu betapa bodohnya itu." Elaine melengkungkan bibirnya. "Ini bukan tentang menghasilkan uang." Lalu dia berkata kepada Hana, "Ngomong-ngomong, apa yang akan aku lakukan? Bagaimana dengan menyewa rumah pedesaan yang dibangun sendiri di pinggiran Aurus Hill untuk siaran langsung? Lalu aku akan membawa Jacob ke sana selama beberapa hari." Hana tidak akan pernah berpikir bahwa Elaine akan menemukan jalannya. Ketika pertama kali berpikir untuk melakukan siaran langsung, dia sudah melihat siaran langsung dan video pendek orang lain laku keras di media sosial. Setelah melihat-lihat, dia menemukan bahwa jangkar yang menyedihkan itu tidak sesengsara dirinya. Entah anaknya sakit, atau orang tuanya sakit. Dalam situasi dirinya, dua tetua yang lumpuh di tempat tidur, dan seorang wanita tua yang sengsara, dan dia telah diintimidasi oleh ibu mertuanya selama bertahun-tahun. Dia juga sempat menjadi seorang kuli di tambang batu bara dan tiba-tiba hamil. Akhirnya diselamatkan dan kembali ke rumah, hanya untuk dipukuli dengan kejam oleh suaminya dan ditolak oleh keluarganya. Melihat bahwa dia yang tidak sengsara dirinya dapat menghasilkan uang, Hana berubah pikiran dan hanya mengatur ruangan. Dia juga memulai siaran langsung untuk membawa barang. Untuk mengatakan bahwa siaran langsung Hana laris manis, itu benar-benar bahan yang sudah jadi. Christopher dan Harold hampir tidak berguna. Mereka hanya berbaring di tempat tidur. Dan mereka bahkan tidak perlu berakting. Apalagi keduanya memiliki surat keterangan diagnosis rumah sakit. Dan ada tumpukan tebal surat keterangan berbagai cedera. Jika dilihat dari surat diagnosis, orang yang berbaring di tempat tidur bukanlah dua orang yang hidup, melainkan dua tragedi. Oleh karena itu, ketika Hana memulai siaran langsung, dia segera memahami kelemahan psikologi netizen dan algoritma platform.
Jumlah penggemar meningkat, dan efek retensi penggemar sangat baik, dan uang asli Hana jauh lebih banyak dari yang diduga Elaine dan Charlie. Karena dia menjual dengan buruk dan menjual terlalu buruk, barang yang dia jual berbeda dari jangkar lainnya. Dia benar-benar tidak membayar pesanannya, dan beberapa penggemarnya akan mengembalikan barangnya. Tingkat pengembalian produk yang sama yang dibawa oleh orang lain bahkan bisa mencapai 50%. Namun begitu memulai, dia menyeret keluarga untuk menjualnya dengan menyedihkan, dan terus berterima kasih, menyanyikan beberapa lagu sedih, dan saling berterima kasih. Keluarganya membantu dirinya, membuat penggemarnya lebih toleran terhadapnya daripada pembawa berita lainnya. Banyak orang merasa tidak puas membeli barang di ruang siaran langsungnya. Namun ketika mereka memikirkan betapa sulitnya wanita ini, putra dan suaminya lumpuh di tempat tidur, dan dia harus buang air besar, dan ada seorang wanita tua di rumah yang tidak bisa hidup selama beberapa tahun untuk diurus, mereka pikir uang itu adalah perbuatan baik. Hana memanfaatkan keuntungan ini, dan secara tak terduga menurunkan tingkat pengembalian menjadi kurang dari 5%. Kali ini, kemampuan Hana membawa barang diakui oleh merek-merek tersebut. Meskipun jumlah penggemar Hana tidak setinggi jangkar teratas itu, tingkat konversi penggemar Hana tinggi dan tingkat transaksi pesanan juga tinggi, yang membuat merek tersebut juga meningkatkan rasio komisinya. Sekarang streaming langsungnya sangat menguntungkan. Ambil 5 handuk yang dibawa Hana kemarin sebagai contoh. Biaya produksi di pabrik selatan sekitar 15 yuan. Karena volume pesanan yang besar, mereka mengirim biaya logistik sekitar 2 atau 3 yuan. Lalu biaya penyimpanan dan pengepakan ditambahkan. Total biaya hanya 20 yuan. Namun siaran langsung menjual 5 barang seharga 99 yuan. Dan tingkat laba kotor sangat tinggi. Namun, merek juga memiliki kelemahannya sendiri. Yang paling mereka takuti adalah tingkat pengembalian yang tinggi. Untuk melindungi kepentingan konsumen, platform memberi konsumen hak untuk mengembalikan produk dalam waktu 7 hari tanpa alasan apapun. Setiap kali pesanan dikirim, biaya tenaga kerja dan logistik akan dikenakan 5 yuan. Jika produk dikembalikan oleh pelanggan, pesanannya bernilai 1 sen. Jika tidak mendapat untung, akan kehilangan 5 yuan. Apalagi, secara umum, ketika barang semacam ini dikembalikan, barang tersebut sudah dibongkar oleh konsumen. Dan kemasannya rusak. Kalau mau dijual lagi harus bongkar manual dan repack. Ongkos bolak-balik lumayan banyak. Oleh karena itu, setelah tingkat pengembalian turun, meskipun margin laba kotor tampak tinggi, margin laba real dari sisi merek tidak jauh lebih tinggi. Bab 5149. Namun, Hana berbeda. Di ruang siaran langsungnya, tingkat pengembaliannya sangat rendah. Bahkan kantong sampah yang rusak bocor saat setengah terisi. Hampir tidak ada yang bisa mengembalikannya. Dan Hana sendiri juga sangat lihai. Dia tahu betul bahwa jika dia membawa sarang burung dan produk perawatan kulit yang harganya ribuan yuan per pelanggan, meskipun komisinya lebih tinggi dan dia bisa mendapat lebih banyak, jika konsumen menemukan sesuatu yang salah, sama sekali tidak ada mentalitas menunjukkan kasih sayang ini. Dan mereka pasti akan langsung memilih untuk mengembalikan produk. Oleh karena itu, dia memiliki buku bisnisnya sendiri. Yang pertama adalah, harga unit maksimum per pelanggan untuk pengiriman dalam siaran langsung hanya 99. Tidak boleh melebihi 100 yuan. Hanya dengan cara ini tingkat pengembalian dapat diminimalkan. Karena dia tahu bahwa kecintaan konsumen ada batasnya. 19 untuk membeli seikat kantong sampah. 29 untuk membeli seikat bungkus plastik yang terbuat dari topi mandi sekali pakai. 99 untuk membeli 5 handuk yang dia tidak tahu apakah itu kapas murni atau bukan. Meskipun kualitasnya tidak baik, setidaknya bisa dimanfaatkan. Kantong sampah berkualitas buruk, tetapi dapat menghiasinya. Meskipun tidak tahu apakah bungkus plastiknya akan kering atau tidak, itu juga dapat memainkan peran kecil dalam menutupi sisa makanan. Bahkan jika tidak dapat menggunakan handuk untuk mencuci muka, selalu bisa menggunakannya sebagai lap. Lagi pula, harga barang-barang ini tidak mahal, dan konsumen hanya berasumsi sebagai cara untuk menunjukkan cinta mereka ketika mereka membeli sesuatu. Lagi pula, melihat seseorang mengirimkan tetesan air dan sangat menyentuh,
Mereka bersedia membayar 80 atau 100 yuan. Belum lagi mereka bisa mendapatkan barang, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Selain itu, sangat merepotkan untuk mengembalikan barang semacam ini. Harus mengajukan permohonan pengembalian untuk ditinjau, memesan untuk mengambilnya, mengemasnya dan menunggu sampai datang ke pintu. Dan terakhir membayar biaya kurirnya. Biaya kurirnya sendiri tidak transparan. Pelanggan besar hanya memerlukan sedikit lebih dari 2 yuan, dan mereka dapat mengirimkannya kemana saja di negara ini. Biaya pengiriman ekspres individu setidaknya 10 yuan. Oleh karena itu bagi konsumen, daripada mengeluarkan banyak biaya, mungkin lebih hemat biaya untuk menyimpan barang tersebut. Karena mempertahankan tingkat pengembalian yang sangat rendah, Hana juga menggunakan ini untuk meminta merek meningkatkan komisinya. Misalnya, handuk kemarin dikirim oleh orang lain, dan komisi untuk transaksi adalah 20 yuan. Namun karena Hana membawa barang dan jarang mengembalikannya, komisinya mencapai 30%, yaitu 30 yuan per pesanan. Sisi merek juga bersedia memberikan komisi yang lebih tinggi. Lagi pula, margin keuntungan yang dibawa oleh Hana jauh lebih tinggi dari jangkar biasa. Dan Hana menjual 1,1 juta yuan kemarin. Menurut tingkat pengembalian 5%, komisinya sebelum pajak mencapai 310.000 yuan. Namun kemarin bukanlah puncak dari siaran langsung Hana. Waktu kembalinya Charlie dan yang lainnya adalah Sabtu siang waktu New York, yaitu Minggu pagi waktu China. Setelah lebih dari 10 jam terbang, ketika Charlie dan yang lainnya mendarat, itu adalah Minggu malam waktu China. Puncak live streaming adalah pada Jumat malam, sepanjang hari pada Sabtu, dan pada siang hari di hari Minggu. Pada Minggu malam lalu lintas turun drastis. Hanya 2 hari yang lalu, pada Jumat malam, studio langsung Hana menjual lebih dari 2 juta yuan. Pada hari Sabtu, dia menyiarkan 2 pertunjukan pada sore dan malam hari, dan menjual total 3 juta yuan. 1,5 juta lebih, pada Minggu malam yaitu, tadi malam dijual seharga 1,1 juta. Dengan kata lain, penjualan siaran langsung Hana mencapai 8 juta dalam 1 akhir pekan. Dan komisi sebelum pajak pada dasarnya sama dengan Mercedes-Benz Big G ini. Hana berani memesan Rolls-Royce culinan hanya karena dia menghasilkan uang begitu cepat. Lagi pula, dia hanya perlu membayar 1 juta di muka untuk memesan mobil. Setelah 1 bulan, harga penuh culinan ini dapat dia bulanasi. Bab 5150. Melihat Elaine masuk ke mobil Hana, Charlie menghela napas tanpa daya. Sifatnya sulit diubah, dan kemudian dia tidak bisa beradaptasi. Charlie menghubungkan baterai culinan ke BMW dan pergi. Setelah itu, Charlie menelepon Claudia dan meminta menunggunya di rumah baru yang disiapkan oleh Isaac untuknya dan Nyonya Louise. Dia akan pergi ke sana hari ini dan menyelesaikan aplikasi penerimaan Claudia. Isaac telah menetap di Aurus Hill selama bertahun-tahun. Dia juga menjadi juru bicara keluarga Wade. Koneksi lokalnya dapat dikatakan menyebar. Universitas Aurus Hill tentu saja tidak ada masalah. Kali ini, dia telah menemukan hubungan dengan Claudia di muka. Setelah tiba di Aurus Hill, Claudia cukup pergi ke sekolah dengan membawa dokumen yang diperlukan dan melakukan pendaftaran. Menurut alamatnya, Charlie menuju ke area villa di tepi sungai. Tidak jauh dari kota, dan tidak jauh dari rumah kesejahteraan besar yang akan diinvestasikan oleh Charlie. Sangat nyaman bagi Nyonya Louise dan Stephanie untuk bekerja di rumah kesejahteraan di masa depan. Namun jaraknya agak jauh dari Universitas Aurus Hill. Untungnya Aurus Hill tidak terlalu besar. Jika bepergian dengan bus, dibutuhkan sekitar setengah jam untuk sekali jalan. Tugas belajar universitas tidak berat. Setelah Claudia masuk kuliah, dia bisa mempertimbangkan untuk tinggal di kampus, mengambil waktu belajar paruh waktu, atau mengambil keduanya. Villa yang diatur oleh Isaac memiliki luas yang dapat digunakan lebih dari 400 meter persegi. Villa ini tidak terlalu besar, tidak seperti Villa Ellie Thompson tempat Charlie tinggal. Villa Charlie dibagi menjadi 3 lantai di atas tanah dan 2 lantai bawah tanah rumah. Sedangkan di villa kawasan ini, semuanya berada di atas tanah. Sehingga tingkat pemanfaatan kawasan tersebut sangat tinggi. Apalagi rumah ini dikembangkan oleh teman pengembang lokal Isaac.
Ishak mengetahui kualitas konstruksi dan dekorasi rumah, sehingga dia merasa lebih nyaman saat membeli rumah di sini. Charlie memarkir mobil di pintu masuk villa. Begitu keluar dari mobil, Stephanie melambai ke Charlie di halaman. "Kakak Charlie." Setelah itu, dia datang untuk membantu Charlie membuka pintu halaman dengan ekspresi terkejut. Charlie melihat bahwa dia sepertinya berminat dengan tanaman hijau di halaman. Dia bertanya sambil tersenyum, "Mengapa kamu bangun pagi-pagi untuk membersihkan halaman?" Stephanie berkata sambil tersenyum, "Ada banyak tanaman hijau dan bunga di halaman. Tapi rasanya lapisannya tidak terlalu serasi. Saya ingin menyesuaikannya." Charlie bertanya padanya, "Di mana Nyonya Louise?" "Dia pergi berbelanja," Stephanie berkata. "Ada supermarket besar yang tidak jauh dari sini. Ada berbagai macam kebutuhan sehari-hari di rumah. Jadi Nyonya Louise baru akan membeli makanan jika dia ingin memasak." Charlie mengangguk, lalu bertanya, "Di mana Claudia?" "Di dalam. Dia berbicara denganku sepanjang pagi." Begitu Stephanie selesai berbicara, Claudia, yang ras campuran, membuka pintu dan keluar. Claudia hari ini sangat muda dan cantik. Mengenakan t-shirt putih bersih, dipasangkan dengan rok midi kotak-kotak abu-abu muda. Dengan dua kepang emas halus di kiri dan kanan, dia terlihat sangat cerah dan lincah. Tidak seperti sepanjang hari sebelumnya dibandingkan dengan gadis kecil tanpa ekspresi, pahit dan getir. Dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Melihat Charlie di pintu, dia berkata dengan sedikit sentakan di alis dan matanya, "Kakak Charlie, kamu di sini." Stephanie melihat Claudia yang berpakaian bagus, dan berseru, "Di mana kamu? Kamu akan pergi ke sekolah. Aku khawatir kamu akan debut dalam grup. Atau aku pikir kamu tidak pergi ke sekolah tahun ini. Pergi ke pertunjukan bakat domestik dulu. Mungkin kamu akan populer." Claudia sedikit malu, dia tersenyum dan bertanya balik, "Nona Stephanie, bagaimana saya bisa membentuk grup sendiri? Bagaimana kalau kita membuat grup?" Stephanie mengeluh dan mengeluh. Dua orang disebut grup, dan grup perempuan tidak bisa berdiskusi grup, dibutuhkan 7 atau 8 orang untuk membuat grup. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.